Kami sebagai warga minta supaya proyek tersebut segera ditertibkan sebelum perizinan lengkap. Pembangunan menara atau tower yang berlokasi di Dukuh Kaligintung, Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diduga belum mengantongi izin yang lengkap. Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, proyek pembangunan menara tower tersebut sudah berjalan meskipun diduga belum memperoleh persetujuan bangunan gedung PBG, yang seharusnya menjadi syarat utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai peran dan pengawasan pemerintah setempat, khususnya pihak Desa Pruwatan, yang seharusnya memastikan kelengkapan izin sebelum proyek dimulai. Pemerintahan desa terkesan lalai dalam menjalankan pengawasan yang semestinya dilakukan sebelum proyek pembangunan menara tower dimulai. Segala bentuk pembangunan harus didasari dengan legalitas perizinan sesuai dengan peraturan pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2021, yang menggantikan aturan sebelumnya tentang izin mendirikan bangunan IMB. Patut diduga ada permainan antara perusahaan dengan pihak pemerintahan Desa Pruwatan, karena jelas-jelas pembangunan menara ini harus didasari oleh PBG, ujar Dadang, salah satu warga Desa Pruwatan, kepada awak media, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Dadang juga merasa keberatan dengan pembangunan tower di Dukuh Kaligintung karena menurutnya tidak sesuai aturan. Selain itu, lahan yang digunakan merupakan lahan produktif untuk pertanian dan perkebunan. Patut diduga pemerintahan Desa Pruwatan tidak mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan nasional, tambahnya. Selain itu, pemerintahan Desa Pruwatan juga dinilai tidak transparan terkait pembangunan tower tersebut. Saat proses pembebasan atau ganti rugi lahan, tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kades Pruwatan tidak turun langsung, tetapi malah menyuruh Karang Taruna dan RT untuk mengelabui warga. Bahkan, diduga ada intimidasi atau upaya menakut-nakuti, sehingga warga yang memiliki lahan hanya mendapatkan kontrak 70 juta rupiah selama 10 tahun dan uang kompensasi 500 rupiah ribu untuk 15 orang, pungkasnya. Secara terpisah, M. Tangguh Bahari, Ketua Yayasan Buser Indonesia, YBI, Kabupaten Brebes, turut angkat bicara terkait pembangunan menara atau tower di Dukuh Kaligintung, Desa Pruwatan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan DPM PTSP, Dinkominfotik, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Brebes. Jika pembangunan ini melanggar peraturan daerah, maka harus ada tindakan tegas dari dinas terkait, ujarnya. Menurutnya, kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa standar prosedural dalam pembangunan menara telekomunikasi tidak dipatuhi. Pembangunan tanpa izin bukan hanya melanggar peraturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat di Dukuh Kaligintung, tandasnya. Tangguh menambahkan bahwa pada Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025, dirinya melakukan pengecekan langsung ke Dinkominfotik. Staf Dinkominfotik mengatakan bahwa mereka hanya memberikan rekomendasi, sementara dari hasil pengecekan ke PBG, ternyata izin belum dikeluarkan. Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi pihak pengelola tower dan Kepala Desa Pruwatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pembangunan yang diduga menyalahi prosedur. Beberapa kali awak media mencoba menghubungi Rasiman, Kades Pruwatan, melalui sambungan telepon, namun yang bersangkutan tidak merespons. YBI juga mempertanyakan alasan warga yang tanahnya disewa belum menerima pembayaran hingga tanggal 15 Maret tahun 2025, dengan nilai kontrak yang hanya 70 juta rupiah untuk 10 tahun. Kades Pruwatan berjanji akan mengundang pihak pengelola tower pada Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, untuk membahas permasalahan ini, namun hingga sore hari, belum ada kabar lebih lanjut. Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025, YBI kembali mendatangi kantor Dinkominfotik sekitar pukul 8.21 waktu Indonesia Barat dan ditemui oleh staf yang menyatakan bahwa tower di Dusun Kaligintung sudah memiliki rekomendasi dari Dinkominfotik. Tak ingin polemik berlarut-larut, Tangguh Bahari kemudian mengecek ke DPU dan Taru. Kabid Cipta Karya, Idrus, menyatakan bahwa pihak pengelola tower belum mengajukan izin dan berkasnya belum masuk ke DPU dan Taru. Sementara itu, Rasiman, Kepala Desa Pruwatan, ketika dikonfirmasi tim media, mengklaim bahwa permasalahan dengan warga sudah selesai. Namun, terkait perizinan di tingkat kabupaten,
Itu adalah kewenangan pihak pengelola tower, ujarnya. Di sisi lain, Kepala Dinas DPM PTSP, Teti Yuliana, melalui pesan WhatsApp, menyatakan bahwa izin tower masih dalam proses. Artinya, hingga saat ini izin resmi untuk pembangunan tower tersebut memang belum ada, pungkasnya. Kami sebagai warga minta supaya proyek tersebut segera ditertibkan sebelum perizinan lengkap, dan pihak-pihak yang diduga melakukan manipulasi dan kebohongan segera ditindak, dan terkesan menutupi harus segera ditindak juga. Begitu kita udah beres. WA kepada Kasat Hol namanya Bapak Haris, tapi dijawab suruh mengecek dan mengatakan saya belum izin Mas. Jadi di situ pendirian tower itu adalah yang punya tanah namanya di sertifikat Rawe Tasmini, tetapi yang tanda tangan bernama Tepur, karena tanah tersebut sebagian yang digunakan tower adalah dibeli oleh Tepur, tapi belum bisa dibalik nama. Tanah pertanian, dan menurut keterangan BPN tanah pertanian tidak bisa diseplit kecuali dengan alasan apapun. Yang selanjutnya adalah bahwa si pemilik lahan saudara Tepur itu belum diberi uang sewa selama 10 tahun senilai 70 juta rupiah, dan Kades beserta Karang Taruna serta RT itu terkesan menutup-nutupi, dan mereka merasa paling berhak, padahal itu bukan tugas Kades untuk mengurusi tower. Mestinya mengurusi keselamatan warga ketika terjadi apa-apa, towernya roboh atau terjadi sambaran petir yang diakibatkan oleh hantaran besi yang terdekat dengan lokasi tower. Ini sangat membahayakan warga, dan terkesan sekali bahwa Pak Kades Rasiman, Kades Purwatan bisa menantang bahwa tidak mungkin Pemda berani istilahnya menutup atau membongkar, karena kan dia merasa bahwa dia orang kuat dan orang yang ada di belakangnya akan melindunginya, walaupun menurut saya tower itu belum izin. Pekerjanya kebanyakan adalah dari Banjarnegara dengan sistem kontrak. Nanti kalau kita nahan nggak tanda tangan, nanti kiranya menghambat investasi, kita salah juga kan kayak gitu. Itu proses awal seperti itu. Kalau di tingkat ini normatifnya saya rasa semua tingkat warga itu, dan kalau ada keluhan warga yang belum, ya coba nanti saya proses sama. Itu kan sudah. Kalaupun ada izin yang dari daerah belum keluar, itu udah ranahnya daerah. Kalau sesuatu dengan daerah, ini daerah urusannya sana. Itu nanti juga bisa jadi dihentikan, kena denda dan sebagainya, nanti kan urusan daerah. Ya, cuman yang berkaitan dengan warga itu kan memang sangat. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.